Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufi Afif Muthalif dengan NPM 71430012 dengan prodi D4 Teknik Informatika kelas 2A. Jadi hari ini saya akan menjelaskan cara membuat sebuah metode yaitu get dan post menggunakan bahasa pemrograman Golang melalui HTTP atau melalui index.html. Jadi pertama kali yang kita perlu perhatikan adalah pertama teman-teman semuanya harus menginstalasi Golang. Setelah menginstalasi Golang, teman-teman juga harus menginstalasi Visual Studio Code. Setelah Visual Studio Code, teman-teman semuanya buka Visual Studio Code-nya. Dan selanjutnya kita akan langsung ke step bagaimana sih cara mengimplementasikannya. Oke, pertama-tama kalian teman-teman semua buat dulu foldernya. Nah, folder saya namanya folder test. Teman-teman bebas. Setelah bebas, kalian ke teman-teman semuanya ke CMD, langsung masuk ke directory foldernya, langsung ketik kode seperti kode spasi titik. Nanti teman-teman akan diarahkan ke Visual Studio Code-nya secara otomatis. Oke, baik. Langsung saja kita ke praktikumnya. Pertama-tama teman-teman semuanya harus menginstalasi dulu seperti ini ya komennya go mode init. Nah di sini teman-teman bebas nama aplikasinya atau apa. Kalau saya namanya Mukit aja. Nanti di sini secara otomatis sistem akan membuat Golang itu sendiri akan membuat sebuah file yang namanya go mode. Ini sebagai modul kita. Modul teman-teman semua. Oke, setelah begitu kita langsung saja membuat main.go. Ini adalah sebagai hal utama yang akan dilakukan gitu, karena semua apa yang akan terjadi itu akan mengarah ke file ini saja gitu. Setelah itu teman-teman buka website GoFiber. Nah di sini teman-teman karena menggunakan HTTP, maka dari itu kita butuh port, yang mana kita di sini di GoFiber sendiri akan memberikan port, yaitu yang port 3000 ini. Nah teman-teman tinggal copy aja semua yang ada di sini. Pokoknya teman-teman kunjungi saja gofiber.io, nanti bakal ditunjukin ke halaman ini. Lalu teman-teman langsung aja copy aja codingan yang ininya, masukkan ke visualnya. Nah, di sini saya akan jelaskan sebentar. Package main itu ada sebuah package yang benar-benar yang harus ada di bahasa pemrograman Golang. Jadi kalau teman-teman mengubah package-nya dengan nama lain itu kemungkinan akan terjadi error gitu. Jadi menggunakan package main import log. Nah, di sini teman-teman pasti akan mengenai error di bagian GitHub, bagian Fiber gitu. Sebelumnya di sini ada saya jelaskan sedikit itu mengenai function. Di sini ada sebuah function yang main, yang dimana function main adalah sebuah deklarasi yang dimana akan memprogres semua sistemnya gitu. Seperti bagaimana menyalakan HTTP-nya melalui port 3000 gitu. Oke, lanjut aja bagaimana selanjutnya biar tidak error gitu. Teman-teman tinggal buat aja seperti ini, go mode tidy. Oh ya, go mode tidy. Setelah go mode tidy-nya, di sini dia akan disuruh mencari modul package GitHub GoFiber v2 dan akan mencari GitHub GoFiber v2 dalam github.com GoFiber v2 versi 2.5.2.8. Nah, di sini kemungkinan saya sudah menginstalasi GitHub-nya. Nah, gimana sih untuk menginstalasinya? Kalau mungkin di teman-teman semuanya bakal error, maka dari itu teman-teman tinggal menggunakan command seperti ini. Go get, go ambil bagian ini nih, teman-teman tinggal copy aja si github.com-nya yang ini, copy, teman-teman paste aja di sini. Nah, di sini memang tidak akan memberikan apa-apa. Setelah itu teman-teman tinggal klik go mode tidy untuk membuat go.zoom. Ini ada go.zoom. Nah, ini file-file ini secara otomatis dibuat oleh bahasa pemrograman Golang sendiri. Oke, selanjutnya
Bagaimana sih saya akan membuat sebuah metode post sama get dengan data-data yang saya buat. Oke, pertama-tama di sini teman-teman harus membuat namanya sebuah struct. Struct itu adalah sebuah variabel, sebuah tipe data, sebuah variabel yang dimana berisi beberapa variabel. Jadi contohnya begini, kalian ketik aja type. Di sini bebas, karena saya ingin menggunakan satu file saja, maka dari itu atau enggak karena get kita buat dua tipe struct aja ya. Ini yang pertama tipe. Di sini kita menggunakan nama fungsi aja. Kita ambil metode tadi yaitu struct, yaitu nama-namanya. Nah di sini teman-teman bisa aja langsung mengisi nama string, tapi karena ingin get itu adalah mengambil sebuah data, maka dari itu saya akan buat sebuah data di sini. Nah, sebelumnya di sini saya punya catatan tersendiri. Nah, di sini adalah sebuah struct yang saya sudah catat, yaitu di sini ada dua, yaitu membuat sebenarnya bukan struct ya, ini membuat inputan. Itu dengan menggunakan function nama menggunakan fase inputan, di mana inputan tersebut akan bertipe data string dengan variabel namanya user ya. Nah, di sini juga kita mengambil variabel baru, yaitu misalnya variabel bebas. Teman-teman bebas mengisi apapun, dipanggil usernya, variabel yang ininya dipanggil. Setelah itu teman-teman tinggal aja memanggil variabel utama, terus dititik, terus diberi apa gitu. Misalnya ini nama, ini namanya siapa, itu tetangga, alamat gitu. Di sini akan mengembalikan variabel isinya tersebut, isinya itu yang ini. Oke, langsung aja kita copy aja fungsinya. So kita ke code-nya. Nah, code-nya itu teman-teman semua tinggal copy aja. Berarti tadi ada ya. Sebenarnya struct bisa aja tadi seperti tadi. Sebenarnya untuk membuat struct seperti tadi ya. Tapi untuk kali ini struct-nya bukan tadi nama fungsi, tapi nama user aja. Baik, setelah begini, teman-teman di sini ada error karena mungkin belum dikembalikan gitu. Maksudnya ininya tetangganya belum dipanggil gitu sama fungsinya. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal ikutin aja catatan saya. Nah ini catatan saya seperti ini. Jadi app get fiber ctx error, sebenarnya tidak ada perbedaan ya untuk yang di sininya. Error return ctx.json namanya apa, ini JSON, teman-teman ubah aja jadi JSON, tinggal enter, terus isinya teman-teman tinggal inputin nama fungsinya ya, nama fungsi di sini, terus dalam kurung bebas, terserah teman-teman with oke atau inputan. Kalau saya biasanya oke. Ini kenapa error? Karena kurungnya kurang gitu. Nah seperti itu. Lalu teman-teman semuanya jika bingung juga mengenai error di sini, teman-teman bisa cek aja di problem yang di sini di mana tanggal nama itu tidak terdefinisikan, tanggal tidak terdefinisi gitu, yang ininya nama, alamat, nomor handphone itu dia tidak terdefinisikan gitu. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa buat sebuah struct ya. Karena oh ya, kenapa di sini belum bisa? Karena kita belum membuat sebuah struct yang dimana nanti berhubungan gitu. Nah caranya gimana? Teman-teman tinggal copy aja yang ini. Nah, nggak paste, dia nggak akan error. Karena apa? Karena variabel atau struct ini membantu fungsi ini. Pertama untuk ini sebuah fungsi yang dimana fungsinya itu akan memberi inputan manual dalam codingan. Kalau ini adalah sebuah tipe data atau beberapa data atau sebuah variabel data-data yang dimana struct itu sebenarnya isinya data-data gitu. Kalau saya gambarkan itu seperti kayak template isian sebuah data. Nah, itu data itu apa aja sih gitu. Misalnya disebut
dibutuhkan nama, alamat, nomor handphone, atau enggak bisa salah satu, karena di sini tidak menggunakan metode required itu artinya yang harus, di sini kan tidak perlu. Maka di situ ini sebelum teman-teman membuat fungsi ini, teman-teman pertama harus buat dulu struknya seperti apa. Seperti saya contoh ini ada nama, alamat, nomor, handphone gitu. Berbentuk tipe data apa? Pertama nama berbentuk string, alamat berbentuk string, nomor berbentuk integer, nomor apa berbentuk string gitu. Dan untuk inputannya menyesuaikan dengan sesuai dengan yang ini ya, nama apa struknya yang nama gitu. Nah, setelah itu ini sudah beres, ini GoGetJo sudah beres, tinggal kita cobain jalankan aplikasinya. Untuk jalankan aplikasinya teman-teman bisa go main.go sesuai filenya, atau teman-teman bisa go run titik. Nah, di sini teman-teman bakal dibuatkan sebuah port HTTP dari Golang ini sendiri gitu, karena menggunakan Go Fiber. Tinggal teman-teman klik aja, kontrol klik, nanti muncul di browser di sini. Nah, di sini karena kita baru menggunakan metode ini, metode get, maka dari itu teman-teman hanya mau diberikan data hasil seperti ini, atau yang di sini ya teman-teman ya, gitu. Karena diberi inputan, karena ini kan membuat sebuah inputan, dimana inputannya itu diisi semuanya string gitu. Karena di sini cuma nama, alamat, nomor handphone, karena isinya sebuah string semua begitu. Oke, lanjut. Itu untuk metode pertama, itu menggunakan get. Bagaimana sih kita mengambil data gitu, dimana datanya itu seperti ini dan diambil. Nah, kita tinggal buat aja buat sebuah fungsi seperti ini. Ini untuk di HTTP-nya dulu. Tapi untuk nanti sebuah indeks yang dimana kita akan buat sebuah tampilan yang khusus kayak mengambil data, mengumpulkan data, itu ada lagi. Tapi sebelum itu kita lanjutkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu teman-teman berarti sudah berhasil menggunakan get-nya. Nah, sekarang teman-teman akan dijelaskan bagaimana sih untuk menggunakan app.post-nya. Ini teman-teman bebas /user. Kalau teman-teman menginstalasi sebuah extension Golang, maka akan secara langsung bakal dibuatnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini return map dan lain-lain. Nah, itu JSON Fiber. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, di sini sebelumnya saya punya catatan juga kan, yang sebelumnya saya juga membuat sebuah simulasi juga gitu menggunakan, jadi teman-teman bisa ngikutin catatan saya. Oke. Pertama, function main-nya itu sepertinya bebas nih, app.post. Ini teman-teman udah buat slash-nya bebas secara teman-teman. Kalau saya /user. Terus menggunakan function cfiber.ctx, ini dari hasil itunya sendiri. Ini teman-teman membuat sebuah variabel dulu, variabel user dengan mengambil tipe data user gitu. Nah, di sini ada penginisialan. Jika error, ctbox dan user akan memberikan status bad request, gunakan itu. Tapi dengan inputan nanti si statusnya itu error, invalid inputan gitu. Sama ya teman-teman ya. Nah, untuk ininya bagaimana caranya? Teman-teman tinggal hapus aja isinya yang ini semuanya, dan yang fiber map-nya itu juga hapus teman-teman ya. Ini kita sisain dalam kurung saja. Berarti ini tinggal ngambil apa teman-teman? Ambil tipe usernya aja, yaitu user sendiri gitu. User. Ini usernya bukan yang itu, tapi usernya yang gede itu ya teman-teman ya. Oh ya, usernya yang ini. Maaf, saya koreksi. Usernya sesuai dengan yang ini teman-teman. Jadi jangan sama. Nanti kalau sama itu bakal
terjadi kesalahan, karena sebuah codingan itu huruf besar depan belakang atau keseluruhannya itu sangat berpengaruh dalam codingan teman-teman. Oke, jadi saya akan lanjut bagaimana menghubungkannya gitu untuk ke sebuah tampilan khusus. Oke, teman-teman tinggal buat folder baru aja di sini, namanya front end. Nah, setelah itu teman-teman tinggal buat sebuah index.html. Nah, teman-teman tinggal copy aja. Nanti saya akan berikan di kolom chat dan di kolom chat untuk codingan tampilannya seperti apa. Nah, sebelumnya maka dari itu saya akan langsung ke ini. Nah, ini dia kode indeks HTML-nya. Teman-teman tinggal copy aja di kolom chat. Sebuah tampilannya seperti ini. Ctrl C, tab ini, tab paste. Nah, sebelum itu kita cek dulu. Kalian tadi di sini tuh karena ada pengubahan yang dimana kalau yang saya buat itu adalah bedain. Nah, di sini teman-teman ubah aja jadi sesuai dengan apa yang teman-teman buat tadi. Nah, kalau saya kan tadi slash-nya itu /user. /user ini. /user teman-teman tinggal nyesuaiin aja ke /user. Nah, teman-teman juga cek lagi, takutnya ada yang belum keubah lagi melalui yang copy teman-teman. Gitu. Kalau misalnya tidak ada, maka teman-teman sudah aman. Oke, cuman teman-teman mengubah fetch aja ya, jadi untuk codingan lainnya masih aman. Oke, baik, untuk selanjutnya bagaimana sih untuk menghubungkan main ini dengan indeks itu? Di sini sebutannya seperti API teman-teman ya. Jadi data di sini bakal ditampilin ke indeksnya itu bagaimana itu data yang di main.ini ini. Nah, teman-teman pertama-tama buka Google-nya, Google Chrome atau apa, terus teman-teman cari ini link GitHub Google.let-blog main config.go. Nah, di sini teman-teman disuruh membuat sebuah code namanya tuh course.go gitu. Course.go ini buat menghubungkan ke indeksnya nantinya. Nah, untuk buatnya bagaimana? Teman-teman tinggal buat pertama-tama teman-teman tinggal buat dulu file baru. Yang dulu ini teman-teman klik aja ini. Terus klik ini, terus bikin course.go. Nah, untuk isinya, teman-teman pertama menggunakan package main dulu, terlebih dahulu. Harus sesuai ya teman-teman ya, nama package main dengan package main ini harus sesuai gitu. Jadi tidak akan ada error. Setelah itu teman-teman tinggal copy paste aja kodenya. Dari mana? Dari ini teman-teman, dari var origin. Var origin ini string. Teman-teman copy semuanya the course config sampai course config, copy, teman-teman tinggal paste aja di sini. Teman-teman bisa lihat catatan saya di sini menggunakan course-nya itu sampai sama aja ya teman-teman ya, tapi di sini di course itu ada perubahan sedikit. Jadi teman-teman copy-nya tuh dari origins-nya, dari origins kan teman-teman copy dari origins. Nah, di sini tuh teman-teman nanti tambahin HTTP-nya gitu. HTTP-nya berapa, ininya localhost berapa gitu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal Ctrl S aja ya di sini. Oh ya, jangan lupa matiin ininya status ininya teman-teman. Nah, setelah matiin, teman-teman tinggal di sini Ctrl S aja. Nah, nanti di sini setelah teman-teman sudah Ctrl S, nanti dia akan mengimport sendiri bagiannya nih, import string github.go v2 medieval course gitu. Setelah itu teman-teman tinggal tambahin ini HTTP ini dan localhost-nya, tinggal teman-teman tambahin aja ya ke sini.
Atau teman-teman bisa hapus saja ini semuanya, tinggal sisa ini gitu, bisa aja teman-teman ya. Teman-teman tinggal ubah aja isinya jadi seperti ini. Setelah itu teman-teman tinggal coba saja bagian ininya. Nah, untuk ngecek berhasil atau enggak teman-temannya, sebelum itu kita ke main.go dulu. Nah, di main.go juga teman-teman di sini harus menambahkan sebuah course, itu app course atau enggak seperti ini ya. Ada catatannya di bagian sini. Nah, ini dia, app.use dalam kurung ininya course. Nah, teman-teman bisa copy aja nih. App use course new course. Ini kenapa error? Kita cek aja. Jadi di course ini tidak terdefinisi gitu. Ini teman-teman bagaimana caranya? Teman-teman tinggal Ctrl S aja di sini. Atau enggak teman-teman tinggal go mode tidy. Gitu teman. Nanti Ctrl S itu buat apa? Buat nge-import sendiri GitHub ini. Itu Go Fiber video modular course. Ini teman-teman bakal, kalau teman-teman buat setting Visual Studio Code dengan autosave, maka teman-teman akan golang ini akan membantu teman-teman ketika Ctrl S itu dia apa yang dibutuhkan, misalnya tadi course itu tinggal Ctrl S. Tapi beberapa error teman-teman nggak bisa seperti itu gitu teman-teman ya. Oke, setelah ini kita akan jalankan index HTML-nya. Nah, index HTML teman-teman tinggal klik go live aja seperti biasa, testing menggunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman juga harus menginstalasi live server di extension ini Visual Studio Code. Nah, teman-teman di sini sudah beres. Di sini teman-teman tinggal tampilkan data dari get. Nah, di sini dijelaskan bahwa gagal mengambil data dari server. Nah, teman-teman kalau misalnya nemu error seperti ini, teman-teman tinggal refresh dulu ininya nanti. Dan oh iya, kenapa dia nggak bisa? Pertama-tama teman-teman saya lupa, harusnya teman-teman harus menjalankan dulu servernya. Nih, kurang sini biar si data localhost-nya terambil. Maaf teman-teman, saya lupa. Klik, kita refresh lagi aja, atau nggak kita tutup nih, pasti error, pasti loading lama. Maka dari itu teman-teman tinggal ini. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman lihat ada tadi tampilan Visual Studio Code, itu adalah yang saya buat gitu. Semua hampir mirip. Nah, di sini terpampang. Jadi tampilkan dari get itu dia mengambil data nih. Kalau kita lihat codingannya, lihat source code-nya itu. Nah, jadi teman-teman buat sebuah index dengan gabungan dengan JavaScript, itu script-nya. Nih, menggunakan metode script nih. Di sini saya menggunakan sebuah fungsi, nama fungsinya itu ambil data. Di sini fetch itu sebenarnya fetch ini adalah menghubungkannya gitu, menghubungkan dengan localhost-nya 3000 sesuai dengan yang main.go ini. Tapi karena dia slash tuh buat dia mengambil sebuah data yang tadi kita buat itu ya function nama fungsi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nama tetangga, alamat, ini berapa. Teman-teman bisa ubah aja, misalnya namanya Mufli. Terus di sini teman-teman bisa ubah jadi Bandung. Nah, Bandung Jawa Barat. Sip. Ctrl S, kita lihat di sininya. Nah, dia bakal refresh sendiri. Nah, oh ya, sebelum itu teman-teman, sebelum saya jelaskan dulu ketika kalian mengubah sebuah data di Go main.go itu teman-teman harus di-restart dulu. Jadi Ctrl C dulu, baru ulang lagi, gitu. Ini nanti data-data yang barunya dia bakal berubah. Kita refresh lagi. Nanti di sini nama Mufli Bandung Jawa Barat seperti itu teman-teman. Baik, untuk form inputan datanya kita akan coba. Di sini namanya Mufli Afif. Oh, di sini ada inputan sebelumnya. Kan namanya bebas, terserah teman-teman, alamatnya apa, nomornya berapa, nomor HP-nya berapa, misalnya 082111 gitu. Nggak kirim user. Nah, di sini akan membuat respon di mana dia akan
memberikan inputannya seperti apa gitu. Di sini yaitu hasil inputan usernya nama Mufri Afif, alamatnya Bandung, nomor 12, dengan nomor HP-nya berapa. Ini nomornya mungkin nomor rumah ya. Seperti itu. Ini adalah menggunakan get dan post seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.